Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi, sekarang kita masuk di tematik tema 2, subtema 3. Pelajaran 1 itu ada di halaman 108. Silahkan dibuka halaman 108. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia, belajar langkah-langkah atau prosedur. Prosedur cara merawat tanaman, kemudian MTK belajar penggaris, kemudian setelah MTK itu kita belajar SBDP ya, seni budaya, belajar motif. Oke, di sini kita mulai dari bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu kita belajar prosedur teks namanya ya, kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia itu teks prosedur ya. Prosedur itu langkah-langkah ya. Oke. Di sini contohnya itu karena di tema 2 itu kita belajar tanaman, maka di sini contohnya itu cara merawat tanaman. Perhatikan cara kita merawat tanaman di dalam pot ya, di dalam pot plastik ataupun pot kaca ya. Oke, perhatikan, kalian disuruh menyiapkan pecahan batu bata merah ya, atau pecahan genting. Kalian taruh di dalam pot paling bawah, kemudian campurkan tanah atau pasir gitu ya, kemudian dan pupuk kandang ya. Masing-masing bagiannya itu sesuai dengan ukuran ya. Kalau batunya segini berarti tanahnya segini, pasirnya segini, kemudian pupuknya segini gitu ya. Oke. Untuk apa adanya batu? Adanya batu ini untuk memperkuat campuran tanah, pasir dan pupuk kandang ya, biar tidak mudah pecah di dalamnya kandungan tanahnya itu. Setelah itu kita bisa masukkan ini bisa masukkan pohon atau tanaman. Contohnya kita punya bunga mawar seumpama ya, atau bunga melati. Kita masukkan bibitnya ke sini beserta akarnya ya. Kalau sudah masuk, kita bisa tuangkan tanah ya. Tanah yang tadi yang sudah dicampur tuh kita tuangkan ya, sehingga sepertiga ya. Ya, jadi dia ya 2/3 ya, 2/3 gelas itu nih. Bukan separuh, kalau separuh segini. Ini gelasnya dibagi 3 ya. Ini yang terisi itu 2-nya, yang kosong 1-nya. Jadi 2/3-nya gitu ya. Kemudian yang digunakan itu potnya pastikan kokoh ya, karena kenapa kokoh? Biar tidak mudah pecah yang pertama, kemudian tidak mudah retak ya, karena kalau akarnya kuat nanti bisa retak ya potnya itu. Kemudian jangan lupa disiram ya, disiram tanamannya. Oke, itu prosedur ya, teks prosedur, langkah-langkah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita belajar penggaris. Oke, Bapak akan buka contoh gambar penggaris di sini. Perhatikan, ini gambar penggaris. Gambar penggaris itu pasti dimulai dari angka 0 ya, 1 dan seterusnya ya. Kalau penggarisnya sampai pendek berarti cuma sampai 10 ya. Ada yang 20, ada yang 30, 50, 60 dan seterusnya, bahkan ada yang 1 meter 100 ya. Oke, angka yang kita gunakan itu sentimeter ya.
Jangan lupa sentimeter, bukan milimeter, akan tetapi senti ya. Kalau mili yang ini ya. Oke, ini mili. Yang kita gunakan ini senti. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika Bapak menaruh pensil panjang, pengen mengukur pensil, maka ujung pensil itu kita taruh di angka 0. Kemudian sampai mana? Semua sampai di sini ya. Maka itu panjangnya 5. Cara menghitungnya gimana? Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Ini cara mengukur. Seumpama kita pengen mengukur kotak ya. Maka ujung kotak itu kita taruh di angka 0. Di sini ada angka 0 ya. Jangan kita taruh di angka nomor 1 ya. Bisa kalian taruh di angka nomor 1, akan tetapi 1 ini kalian harus baca 0 ya. Kalau tidak pengen ribet, seumpama kalian belum paham, maka kalian cara mengukurnya itu jangan diletakkan di angka 0 ya. Kalian letakkan jangan diletakkan di angka 1, letakkanlah di angka 0. Jadi cara menghitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi balok ini ya panjangnya tuh 7 cm. Seperti itu ya cara mengukurnya ya. Oke, kita kembali ke materi. Ini kalian kalau masih awal, kalian cuman dipaparkan atau digambarkan ya, hanya angkanya saja ya. Kita sudah menyediakan penggaris ya, sudah ada angkanya, akan tetapi ada angka yang rumpang diganti dengan S gitu ya, diganti dengan I, R gitu ya. Berarti setelah 0 ini pasti ada angka 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 10 seperti itu ya. Nanti kalau ada soal seumpama 1 sampai 5, kemudian di sini ada 1 sampai 4, di sini ada angka R, ditanya itu R berapa? Berarti setelah 4 itu pasti 5 seperti itu ya. Oke. Itu cuma gambaran. Nanti kalian pasti dijelaskan desimalnya 1,5, 1,7 gitu ya. Untuk sekarang kalian belajar yang dasar dulu. Oke, perhatikan. Jika Bapak punya pensil yang dibelah menjadi, yang dipotong menjadi 2, kemudian Bapak pengen ukur dua-duanya itu, satunya kita taruh di angka 0 sampai 3, kemudian satunya lagi, potongannya lagi itu kita taruh di angka 3 dan angka 5 ya. Jadi cara menghitungnya itu seperti ini. Yang satu dihitung dulu. 1, 2, 3. Berarti pensil yang separuhnya itu 3. Kemudian yang potongannya itu kita jangan menghitung dari depan lagi ya. Kita cukup menghitung dari angka sini ya. Ini anggap 0 ya. Ini dianggap 0 ya karena ditaruh di sini ya potongannya. Bapak ulangi lagi. Potongan yang satu Bapak taruh di sini 0 sampai 3. Potongan yang 2 Bapak taruh di 3 sampai 5. Potongan yang satu Bapak hitung seperti ini. 0, 1, 2, 3. Berarti potongan yang satu 3 cm. Kemudian potongan yang 2 dari mana cara ngitungnya, Pak? Karena kita taruhnya di sini, berarti dari sini dari nomor 3. 1, 2 gitu ya. Berarti potongan yang kedua itu 2 cm, ini 3 cm. Jadi panjang pensil keseluruhan jika disatukan ya 3 ditambah 2 ya. Yang satunya 3 tadi, kemudian potongan satunya lagi 2. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 5 seperti itu ya.
Oke. Dan contoh-contoh berikutnya selain itu ya. Oke. Contoh lagi. Saya memindahkan pensil saya 4 cm ke kanan, berarti saya taruh di 4 ya. Kemudian saya tambahkan lagi tambahkan 7 cm gitu ya. Berarti kamu letakkan ini dulu pensilnya. Kan tadi saya memindahkan pensil saya sejauh 4 cm, berarti di sini 4. Kemudian saya memindahkan lagi ya sejauh 7 cm. Berarti kita hitung dari sini, ini 0 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, berarti di sini 4 ditambah 7 berarti sama dengan 11 gitu ya. Oke. Lebih jelasnya kalian coba hitung ini ya. Bapak contohkan dulu. Berarti kalau 5 tambah 2 berarti 1 2 3 4 5 ya. Kemudian satunya lagi 1 2 gitu ya. Berarti sama dengan 7 gitu ya. Ini kalian coba kerjakan ya. Oke, ada 4 soal berarti ya. Oke. Selanjutnya itu ada SPDP ya. Di SPDP ini kalian disuruh menggambar ya, menggambar motif ya. Di sini ada gambar motif, kalian coba pilih gambar itu ya. Kalian yang mana yang kalian suka, kemudian kalian taruh di sini ya. Nah, di gambar ini ya. Oke. Bisa digambar di sini di halaman 118. Yang kalian suka aja. Oke, selanjutnya kita akan belajar pesan ya dan tokoh. Cuman karena ini sering ya, Bapak anggap kalian sudah paham ya. Bapak cuma pengen menjelaskan ininya saja. Cara menyimpan tanaman di pot gantung ya. Kalau tadi pot duduk ya, pot biasa, pot kaca atau plastik, sekarang gantung ya. Caranya gimana? Kalian siapkan botolnya yang enggak gede ya. Botol aqua gede boleh, botol air mineral gede ya maksud Bapak. Kemudian kalian potong ya ininya, ujungnya. Kalau ini ujung berarti ini apa ya? Apa namanya ya? Ya, pokoknya di sini nih ya yang dipotong. Dipotong sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau, panjang boleh, sampai di sini boleh ya. Oke, setelah itu kalian kasih lubang 4 ya. Di sini kasih lubang 4 buat apa? Untuk mengikat tali. Setelah itu kalian kasih tanah, kemudian setelah tanah pupuk gitu ya. Oke, habis itu yang tadinya itu kalian ikat, yang ini ikat dengan tali ya. Setelah itu baru ditanam tanamannya. Dan terakhir kalian bisa digantung tanamannya itu ya. Oke, gitu doang ya. Itu namanya apa tadi? Prosedur, teks prosedur ya, langkah-langkah. Setelah ini kayaknya PJOK biar Pak Imron yang menjelaskan. Baik, itu saja untuk tematik. Sekarang kita lanjut di Kurdis ya. Di Kurdis ini kita akan belajar Az-Zalzalah ya. Bapak akan bacakan ya. Kalian cukup menyimak saja bagaimana cara bacaannya yang benar ya, dan betul, insya Allah ini benar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul azim. Ya, di situ ada yang kepotong ya. Oke, Bapak akan tunjukkan yang ini. Nggak apa-apa, kepotong juga pun nggak apa-apa ya. Ini sudah Al-Zalzalah. Nih, yang lebih panjang lagi. Kok pendek? Oh ini nih. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah seperti itu. Untuk Al-Zalzalah ini kalian tidak usah tulis, kalian cukup menyimak dan membaca saja ya. Yang kalian tulis itu berarti cuma tugasnya saja ya, tugas yang MTK tadi dan SBDP ya, yang menggambar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.